Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada siswa sekalian, untuk materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas materi lanjutan tentang aplikasi pengolah angka, yaitu pada materi bagian keempat tentang pengeditan data pada lembar kerja Microsoft Excel, ya. Baik, di sini yang akan kita pelajari ada beberapa langkah-langkah, yaitu bagaimana cara mengedit data dalam sel, kemudian bagaimana cara memformat angka, kemudian bagaimana cara memformat alignment atau perataan teks, kemudian memformat huruf dan tabel, memformat latar atau background pada sel, kemudian menyeleksi beberapa sel, kemudian menyeleksi seluruh sel dalam satu baris maupun satu kolom. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyeleksi seluruh sel yang terdapat dalam lembar kerja Microsoft Excel. Baik, kita lanjut di aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasi dari Microsoft Excel yang sudah kita buat dan kita sudah isi dengan ketikan data, ya, baik itu berupa huruf maupun dengan angka. Baik, di sini bisa kalian perhatikan setelah kita lakukan pengetikan, nah, kita ingin mengedit hasil ketikan kita. Nah, jadi tadi di bagian awal bagaimana cara mengedit data dalam sebuah sel. Yang pertama di sini langkah-langkahnya bisa kita lakukan. Yang pertama double klik. Ya, double klik seperti ini maka kita bisa langsung mengedit data pada sel yang kita ingin edit. Nah, misalnya di sini kita tambahkan kolaka bersatu umpamanya. Ya, seperti itu bisa kita lakukan double klik. Bisa juga dengan cara di formula barnya. Nah, kita arahkan dulu kursornya ke sel yang akan kita edit, kemudian kita klik di formula bar. Nah, di sini bisa kita lakukan pengetikan. Ya, maka secara otomatis di sini juga akan berubah, ya. Kemudian langkah ketiga dalam hal pengeditan data adalah dengan cara menekan tombol F2 pada keyboard. Ya, di mana itu tombol F2? Ya, tombol F2 yaitu yang ini pada keyboard. Jadi tinggal kalian tekan saja F2, maka akan sama dengan cara double klik. Ya, seperti itu, ya. Ya, kemudian itu tadi sudah bagaimana cara mengedit data dalam sel, kemudian bagaimana memformat angka. Nah, di sini angka yang kita akan edit misalnya berupa uang, ya, berupa uang atau dana, ya. Ya, baik itu gaji atau mata uang. Nah, di sini angkanya masih belum berbentuk uang, ya. Nah, bagaimana caranya bisa kalian lihat. Caranya adalah kita blok dulu semua angka atau bilangan yang akan kita edit. Nah, kemudian di sini tinggal kita klik bagian ini number, ya, pada menu home. Ya, menu home di sini ada number. Kemudian di sini ada general. Nah, kalian klik yang ini accounting number format. Nah, kita klik bawahnya. Kita jadikan dia satuan rupiah, ya. Ya, di sini more account. Ya, di sini ada pilihannya di format cell. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita edit bilangannya dalam bentuk uang. Nah, di sini dikasih sampel misalnya 9 juta dolar, banyak sekali, ya. Nah, untuk decimal place atau tempat desimalnya pada mata uang itu biasa 2. Ya, kalau kalian mau tambahkan jadi 3 atau mau kurangi jadi 1 bisa. Tapi biasanya pada mata uang cukup 2 saja. Nah, di sini kita mau rubah mata uangnya. Di sini kan dolar. Nah, kita mau jadikan rupiah.
Kita tinggal pilih bagian-bagiannya. Ya, sampai ke bawah sini. Ya, nanti kita pilih yang di sini, RP, Indonesian. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka editan dari angkanya sudah berubah menjadi mata uang. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku nanti kalau kalian sudah pada nonton pada pertemuan yang lalu tentang tanggal. Nah, di sini juga ya. Nah, di sini dia. Bisa kalian lakukan pemilihan time, ya, short date, long date. Pokoknya di sini nanti ya. Tinggal kalian lakukan explore saja dari materi yang lalu. Baik, setelah kita rubah menjadi pengeditan data, menjadikannya mata uang, ingat dia di sini di number ya, untuk mengedit data berupa angka. Dia ada pada menu home dan di group number. Nah, selain itu ada juga beberapa grup pada menu home, tapi yang kalian fokuskan untuk pengeditan angka ada pada group number ya. Baik, kemudian berikutnya bagaimana cara memformat alignment atau melakukan perataan teks. Nah, ini masih mudah sekali juga. Nah, kita tinggal ya untuk yang di sini dulu di judulnya tinggal kita blok ya, untuk melakukan perataan teks. Kemudian di alignment sini ada meridian center. Kita klik ya, maka dia akan menjadi ke tengah. Ini juga kita blok dulu atau diseleksi. Nah, bahasa lainnya di blok atau diseleksi dengan cara diklik kiri tahan. Kemudian kita meridian center. Nah, di sini juga. Ya, kemudian kita meridian center. Nah, di sini bagaimana kalau yang ini? Nah, kalau untuk bentuk yang tidak bisa di meridian center seperti ini, kita tinggal blok saja dulu atau diseleksi. Nah, kemudian di group alignment ini kita kasih center. Ya, maka otomatis dia akan menjadi ke tengah semua. Ya, misalnya di sini juga boleh untuk kolom yang ini bisa di sini. Nah, boleh ya. Untuk numbernya juga atau nomornya juga boleh di sini. Ya, dia berada di grup alignment sini. Kita ratakan dulu. Nah, kemudian bagaimana cara memformat huruf dan tabel? Nah, ini ya, memformat huruf dan tabel. Untuk memformat huruf dan tabel, ya kita bisa lakukan beberapa langkah-langkah. Untuk ini misalnya kita mau rubah menjadi huruf tebal. Jadi grup font pada menu home. Sini font, kita bisa kasih tak tebal. Bisa kita perbesar hurufnya. Dan bisa kita pilih tipe huruf yang kita inginkan. Misalnya di sini Arial. Nah, seperti itu ya. Ini juga kita bold. Kemudian kita ya cari sesuai keinginan kita. Ya, sini kita kasih umpamanya ini. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita perbesar ya dari ukuran di font sini. Nah, itu ya cara mengedit tulisan. Nah, di sini juga bisa kita edit, kita kasih bold atau kita kasih italic, miring. Itu tergantung kita, selera kita ya. Intinya ada di grup font pada menu home. Ya, misalnya kita kasih begini. Kemudian kita bold. Ya. Kemudian bagaimana cara mengedit menjadikannya sebuah tabel? Ini kan belum ada garisnya. Ya, caranya tinggal kita blok semua yang ingin kita adakan garis. Kemudian di menu font juga di sini ada sebenarnya bagian ini bottom border. Nah, kita bisa pilih beberapa bagian-bagian garis yang kita inginkan. Nah, baik itu dia all border, ya saya biasa pilih all border ya. Sehingga nanti di tiap-tiap garisnya itu ada di tabelnya ada garis. Nah, seperti itu. Ya, bisa juga di cell. Kita bisa lakukan format cell di sini. Ya. Kemudian kita pilih border. Nah, di sini bisa kita pilih tipe-tipe garis yang ingin kita buat. Misalnya di sekelilingnya kita ingin buat garis 2 seperti ini. Kemudian di tiap pembatasnya kita kasih umpamanya garis tebal seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Ya, maka di tampilan pada lembar kerja kita itu akan tampak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu tadi bagaimana cara memformat huruf dan tabel ya. Sekarang bagaimana cara memformat latar atau background pada sel. Nah, background di sini
Misalnya di sini kita mau kasih berwarna. Nah, caranya adalah selalu di langkah awalnya itu kita blok atau kita seleksi, klik kiri tahan, kemudian geser, kemudian kita beri background pada sel itu di grup font juga. Ya, masih pada menu home di grup font. Kemudian perhatikan fill color ini. Nah, kita kasih klik tanda panah ke bawah. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan-pilihan warna yang ingin kita inginkan untuk memberikan background pada tabel. Nah, seperti itu ya pada selnya, ya sel-sel pada tabel. Yang umpamanya di sini kita mau kasih juga background, itu tergantung kita juga. Yang mau dikasih background, ya mau dikasih warna pada tulisannya, nah bisa juga. Ya maka tulisannya akan berubah menjadi merah ya. Nah, seperti itu tadi bagaimana cara memberikan background pada sel. Ya, tinggal klik, kemudian pilih di theme colors, ya, atau di fill. Nah, kemudian kita kasih background. Baik, seperti itu ya. Ya, kemudian bagaimana cara menyeleksi beberapa sel. Nah, untuk menyeleksi beberapa sel, yang kita harus perhatikan adalah tombol kontrol pada keyboard. Nah, tombol kontrol pada keyboard itu ini dia ya. Tombol kontrol pada keyboard kalian tinggal tekan. Kalian tekan dia. Kemudian sel yang ingin kalian pilih atau seleksi tinggal kalian klik kiri, kemudian tekan terus ini kontrol, maka dia akan terseleksi secara sendiri walau kalian berpindah tempat. Nah, begitu ya. Kita praktekkan, bisa kalian lihat. Ya, jadi umpamanya kita mau kasih merah ini, kasih warna background ya, kita mau seleksi dia. Tekan kontrol pada keyboard, nah, kemudian kita pilih bagian yang lain. Nah, seperti itu. Ya, umpamanya dikasih background. Nah, bisa seperti ini. Caranya tekan kontrol, kemudian klik kiri tahan. Ya, dan pindahkan di sel yang ingin kita seleksi. Itu cara menyeleksi ya, atau memblok beberapa sel yang kita inginkan. Kemudian bagaimana cara menyeleksi seluruh sel dalam satu baris maupun dalam satu kolom. Nah, bisa kalian lihat di prakteknya di sini. Ya, caranya di sini adalah tinggal kita arahkan saja untuk baris pada bagian ini. Ya, kemudian tinggal kita klik. Ya, maka semua baris ini akan terseleksi. Nah, tinggal klik saja seperti ini. Ini untuk seluruh baris. Kalau untuk seluruh kolom tinggal kita arahkan juga sampai membentuk tanda panah seperti ini. Ya. Kemudian kita klik. Ini untuk seluruh kolom. Nah, sekarang bagaimana kalau menyeleksi seluruh sel dalam lembar kerja? Ya, caranya perhatikan lagi kembali keyboardnya. Kalian tekan tombol kontrol pada keyboard bersamaan dengan huruf A. Ya, tekan dulu ini, kemudian huruf A. Kita praktekkan. Ya, kita tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian huruf A. Ya, maka secara otomatis di sini semua selnya akan terseleksi pada lembar kerjanya. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.